Bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. 19 abad telah berlalu, iman Kristen bangsa-bangsa telah dicabut dari akar Ibraninya. Ini saatnya akar Ibrani iman Kristen dipulihkan sebelum kedatangan Mesias yang kedua kembali seperti pada jemaat Mesianik mula-mula. Mari menggali akar Ibrani iman kita bersama Gembala Insinyur Benyamin Obadiah, pendiri dan ketua Kehilat Mesianik Indonesia. Hadirilah ibadah Sabat Ibrani bersama Sores Mesianik Fellowship setiap Sabtu jam 10 sampai 13 di Plaza Pasifik Blok A 1357, lantai 4, Jalan Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, tepat di samping Mall of Indonesia. Ikuti juga ibadah penutupan Sabat di Plaza Pasifik dan GKMI Bintaro jam 5 sampai jam 7 malam. Ibadah Minggu Gereja Kehilat Mesianik Indonesia Bintaro jam 8 hingga jam 10 pagi di Bumi Bintaro Permai, Blok D 7 sampai 8, Jakarta Selatan. Untuk informasi hubungi 021 7364258 atau 0871 9133 555 atau 0813 813 63555. Shalom heart listener yang dikasih oleh Tuhan dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam siaran Akar Ibrani setiap hari Rabu mulai dari jam 8 sampai jam 9 malam bersama Bapak Pendeta Insinyur Benyamin Obadiah, Gembala dari Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, dan saya Ira Natali yang akan menemani Anda menggali akar Ibrani iman Kristen kita. Siaran ini dapat didengar melalui gelombang 100.6 FM atau melalui internet live streaming www.heartline.co.id di seluruh Nusantara bahkan mancanegara. Dan sementara Anda mendengar siaran ini, Anda dapat mengirimkan komentar atau pertanyaan Anda ke nomor telepon 0812 9912 430 0812 9912 430, tulis AI, kota, nama, dan pertanyaan Anda. Dan sebelum kita membahas topik yang pastinya akan memberkati kita semua, saya akan menyapa dulu Bapak Pendeta Insinyur Benyamin Obadiah. Shalom Pak Ben. Ya, shalom Ibu Ira, shalom heart listeners dimanapun Anda berada, shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji nama Tuhan, dan saya percaya Pak Ben pasti sudah menyiapkan sebuah topik yang menarik ya Pak Ben. Ya, kita akan membahas Injil Yohanes pasal 12 ya dengan judul Yeshua memasuki Yerusalem. Ya, heart listener yang dikasih oleh Tuhan, Akar Ibrani sementara ini sedang membahas Injil Yohanes ya, dan setelah ada hari raya ya, jadi kita kembali ke pasal 12 dari Yohanes, dan sekarang malam hari ini kita sampai ke Yohanes pasal 12, dan tadi Pak Ben sudah memberi judul Yeshua memasuki Yerusalem. Ya, saudara, kita melihat ya Injil Yohanes itu mencatat banyak hal di dalam kehidupan Yeshua Mashiach, dan sama juga dengan Injil yang lain. Dan kita melihat di sini saatnya Yeshua memasuki kota Yerusalem. Nah, kita akan membaca ini dari Yohanes, Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesua datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesua dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesua adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesua dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ya, saudara, kita melihat di sini Yeshua HaMashiach, dia ada di Betania ya, dia datang ke Betania dan tinggal di sana, dan kemudian di Betania itu dia diurapi ya, kakinya diurapi dengan minyak narwastu yang mahal. Dan kita mulai dari catatan pertama, yaitu pada pasal 12 ayat 1 ya. Dan pasal 12 ayat 1 itu dikasih keterangan waktu. Ada keterangan waktu 6 hari sebelum Paskah.
Ya, 6 hari sebelum Paskah. Nah, kalau kita perhatikan istilah Paskah sudah pernah, atau Pesak dalam bahasa Ibraninya, itu pernah ditulis di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 dan pasal 6 ayat 4 ya. Jadi ini adalah catatan tentang hari raya Pesak yang ketiga di dalam Injil Yohanes. Ya. Nah, tetapi kita lihat dalam catatan yang ketiga ini ya, hari raya Pesak itu dia berbeda cara menulisnya. Kalau di pasal 2 ayat 13 dan 6 ayat 4 itu Yohanes menulis dengan Paskah Yahudi atau Pesak Yahudi, Pesak Yudaioi, maka di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah hanya ditulis Paskah saja atau Pesak saja. Jadi cara mencatatnya itu berbeda. Nah, ini perlu dipahami oleh setiap kita yang belajar Injil. Kita harus tahu bahwa Injil ini ditulis di abad pertama, karena itu situasinya situasi abad pertama. Tidak bisa sama seperti situasi abad 21. Nah, itu yang selalu harus diperhatikan, bahwa Injil ini ditulis dalam situasi abad pertama dan itu dilakukan terjadi dalam masyarakat Israel. Semua yang dicatat di Injil itu terjadi dalam masyarakat Israel. Dan pada waktu abad pertama atau kehidupan masyarakat Yahudi abad pertama, itu ada beberapa kalender yang berhubungan dengan hari raya Paskah. Misalnya kita mengetahui bahwa kaum Eseni ya, mazhab Israel Eseni itu mereka mempunyai Paskah sendiri, jadwalnya sendiri, beda dengan Paskah dari Farisi dan Saduki yang ditetapkan oleh Sanhedrin. Kemudian kita juga lihat kaum Samaritan, ya, Samaritan yang ada di sebelah utara, itu mereka juga mempunyai kalender hari raya sendiri. Jadi kita mesti lihat ada berbagai kalender hari raya. Jadi setidaknya ada 3 ya, Pak? Ya, setidaknya ada 3. Itu kelompok-kelompok yang cukup besar ya. Nah, jadi kita tidak bisa menganggap bahwa mereka hanya punya satu kalender. Nah, jadi kecenderungannya yang dinyatakan di dalam Injil Yohanes dengan dikatakan bahwa Pesak Yudaioi itu adalah Paskah yang dilakukan, yang dirayakan oleh orang Farisi dan Saduki ya, karena mereka disebut Yahudi gitu ya, dan ditetapkan oleh Sanhedrin. Tetapi kalau dia tidak katakan apa-apa, maka ini satu indikasi bahwa ini adalah bisa Paskah dalam perhitungan lain. Jadi saya merasa bahwa apa yang ditulis di sini di Yohanes 12 ayat 1 itu belum tentu Paskah Yudaioi ya, bukan Paskah yang diselenggarakan oleh orang-orang Farisi dan Saduki, karena kalendernya berbeda. Jadi itu yang poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa yang jelas Paskah Yahudi itu adalah di pasal 2 ayat 13 dan 6 ayat 4. Sementara ini mungkin saja ini adalah Paskah kaum Eseni. Ya, nanti kita lihat, kita akan kembali lagi ke arah sana. Nah, sekarang kisah yang diceritakan di ayat 3 ayat pertama ini adalah Yesua ada di Betania, di rumah Maria saudara Lazarus ya. Jadi di rumah keluarga ini ada Lazarus yang sudah dibangkitkan, kemudian dia punya saudara Miriam dan Marta ya. Dan waktu itu Yesus ada di sana, dan kita sudah membaca bahwa pada waktu itulah mereka itu dalam satu jamuan makan, dan kemudian dalam keadaan itu maka Miriam itu mengambil setengah kati minyak narwastu murni dan yang mahal harganya, dan kemudian ia meminyaki kaki Yesua dan menyekanya dengan rambut. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa. Ini suatu hal yang luar biasa. Nah, kita harus tahu bahwa tindakan ini merupakan satu penghormatan di masyarakat Yahudi kuno.
Nah, jadi kalau kita membaca ini ada unsur culture-nya, ada unsur budaya ya. Jadi saudara harus tahu, setiap pembaca Injil harus tahu bahwa ini adalah masyarakat Yahudi, ini bukan masyarakat Arab, bukan masyarakat Indonesia, bukan masyarakat Eropa ya. Jadi ini masyarakat Yahudi. Jadi waktu dia meminyaki itu dan kemudian dia menyekanya dengan rambutnya, ini merupakan satu penghormatan. Dan kita tahu ya, hal ini harus dilihat dari kacamata masyarakat Yahudi abad pertama, bukan budaya bangsa-bangsa abad 21. Dan di sini dikatakan ada setengah kati. Itu setengah kati itu kira-kira 320 gram. 320 gram itu untuk minyak banyak itu ya. Oh ya. Itu pound sama dengan pound Romawi. Dan minyak narwastu itu dihasilkan dari akar tumbuhan yang ditumbuk untuk menghasilkan minyak yang sangat harum baunya. Jadi untuk menumbuk itu sampai mendapatkan perasan minyak yang seperti ini, maka sesungguhnya ini ada banyak orang yang bekerja, begitu ya. Ada banyak pekerjaan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini persembahan Maria itu menggugah kita untuk berpikir bahwa ini khususnya diberikan ya pada satu tempat atau satu desa atau satu nama tempat yang bernama Betania. Betania itu artinya rumah orang miskin. Dari bait itu rumah, Anyah itu orang miskin. Anyah, jadi Bet Anyah sebetulnya. Kalau bahasa Ibraninya Bet Anyah. Lalu oleh orang Greka, oleh orang Yunani, orang Barat itu disambung menjadi Betania, begitu ya. Jadi itu artinya rumah orang miskin. Nah, kenapa di satu tempat yang disebut rumah orang miskin, lalu ada minyak yang begitu mahal yang dicurahkan begitu saja, ya? Jadi ini kita bisa melihat bahwa betapa minyak itu merupakan satu produk banyak orang ya melakukan pekerjaan, tetapi dicurahkan ke kaki Yeshua begitu saja. Ini menunjukkan bahwa dia sangat dihormati oleh masyarakat itu ya, dihormati oleh Miriam. Dan kemudian juga bahkan Miriam mengusapnya itu dengan rambutnya. Padahal rambut itu merupakan satu lambang juga, lambang mahkota, Ya, mahkota kaum wanita ya. Tapi dia taruh itu di bawah kaki Yeshua. Ini menunjukkan bahwa dia sangat menghargai dan menghormati, sangat menghormati Yeshua HaMashiach. Jadi dia mempersembahkan kekayaannya dan kemuliaannya bagi tokoh yang dijunjung tinggi. Nah, Yohanes murid Yeshua, dia yang menulis Injil ini, dia menjelaskan secara teknis ya, sangat teknis sekali, dan dia mengatakan seluruh ruangan itu semerbak ya. Dia katakan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Nah, ini keterangan teknis yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang saksi mata. Ya, kita lanjutkan lagi, kita baca 4-8. Yohanes pasal 12 ayat 4-8. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesua yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesua, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Ya, saudara, lalu dalam keadaan Yeshua diurapi oleh Miriam dengan minyak narwastu yang mahal, lalu salah seorang muridnya bernama Yudas Iskariot itu protes ya. Dia protes dan sini katakan, "Mengapa minyak yang minyak mahal ini tidak dijual 300 dinar kira-kira harganya dan kemudian diberikan kepada orang miskin?" Nah, sebetulnya Yudas ini siapa? Yudas ini memang dia itu diangkat oleh Yeshua untuk menjadi bendahara kelompok ini. Jadi mereka 13 orang, Yeshua dengan 12 muridnya itu sering berjalan, dan dalam perjalanan itu pasti ada pengeluaran. Dan pengeluaran itu
karena itu pengeluaran bersama perlu ada bendahara. Nah, Yudas Iskariot ini bendaharanya, ya. Dan jadi tetapi waktu Yudas dia berbicara ini, itu dia apakah betul dia itu memang membela orang miskin? Tidak sebetulnya, ya. Jadi Yudas itu dia sebetulnya bahkan di sini dikatakan bahwa dia itu bukan memperhatikan nasib orang miskin, tapi dia adalah seorang pencuri. Nah, nama Yudas Iskariot juga harus dibedakan dari Yudas Tadeus, ya. Jadi Yudas Iskariot itu yang murid yang menyerahkan kepada yang menyerahkan Yesua kepada tentara Romawi, ya. Dan ini dibedakan dari Yudas Tadeus karena ada lagi Yudas yang lain di dalam Tadeus, ya, itu murid Yesua. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa dia itu seorang yang sebetulnya merasa sayang dengan minyak yang segitu mahal, yang demikian mahal, dicurahkan begitu saja, dan bukan untuk membela kaum miskin. Dan sesungguhnya ia adalah pencuri, katanya, seorang pencuri. Jadi kalau dia jual, coba saudara perhatikan di mana dia mencurinya. Kalau dijual, yang pegang uangnya siapa? Yudas, karena dia bendahara. Dan kalau dia pegang uang yang demikian banyak, 300 dinar, dia bisa melakukan, kita katakan dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak korupsi lah. Ya, korupsi, tindakan korupsi, ya. Hanya padahal itu hanya grup dari 13 orang. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yudas Iskariot ini itu adalah sesungguhnya mempunyai kualitas seperti seorang pemimpin korup dari domba-domba Israel, ya. Jadi nanti waktu dia jual Yeshua HaMashiach dengan 30 keping perak, itu imam-imam sana juga bermental korup, dan Yudas juga bermental korup. Jadi sama-sama itu terjadilah transaksi. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Yudas itu pura-pura bela orang miskin, tetapi dia sebetulnya adalah politikus hitam, ya. Jadi mentalitasnya demikian. Nah, kemudian kita bisa melihat Yesua menjawab Yudas, dia membenarkan tindakan Maria atau Miriam, yang bahkan dia mengatakan, Yesua mengatakan bahwa sisa minyak yang ada itu, ya, setelah dicurahkan kepada kaki Yesua masih ada, itu disimpan untuk hari penguburannya. Jadi Yesua membenarkan itu. Lalu mengapa alasannya? Dia katakan begini, orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Nah, saudara, waktu dikatakan orang-orang miskin selalu ada pada kamu, itu tidak berarti bahwa Yesua membenarkan, biarin yang miskin-miskin saja gitu. Yang miskin ya biarin aja, biarin ini pakai untuk urusan yang lain. Yang miskin-miskin saja, bukan itu maksudnya. Tetapi ini harus dilihat dalam konteks. Tadi saya sudah katakan bahwa Betania itu artinya, Bet-Anya artinya rumah orang miskin. Di sekeliling rumah itu, orang-orang itu, di daerah itu banyak orang miskin. Dan memang itu adalah pusat pelayanan orang miskin dari kaum Eseni. Jadi memang di situ tempatnya orang miskin gitu. Jadi dia terus aja di sana gitu, ya. Jadi itu tempat berkumpulnya orang-orang miskin. Jadi itu harus dipahami dalam konteks sosial. Memang daerah itu daerah miskin. Tetapi orang-orang ini termasuk keluarga Lazarus dan Miriam itu mau memberikan sesuatu yang sangat berharga, ya, untuk dipersembahkan kepada Sang Mesias, tokoh yang dijunjung tinggi oleh masyarakat itu. Ya, kita lihat itu yang terjadi. Kemudian kita bisa lihat berikutnya, 3 ayat yang berikutnya, 9-11. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesua ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesua, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesua. Ya, saudara, di bagian ayat ini kita membaca bahwa pelayanan Yesua telah berhasil menembus benteng pertahanan struktur pimpinan Mahkamah Agama atau struktur pimpinan Yudaioi, ya, kaum pemimpin agama.
Mereka tadinya membentengi Yesua, tapi ternyata pelayanan Yesua bisa menembusnya. Nah, banyak masyarakat Yahudi yang meninggalkan mereka dan beralih percaya kepada Yesua, meninggalkan pemimpin-pemimpin agama, ya, karena mereka itu hanya mendasarkan kepada kekuatan atau kekuasaan agama, sementara Yesus menunjukkan satu perbuatan yang jelas mempunyai bukti bahwa ia disertai Tuhan, bahwa tangan Tuhan menyertai dia, roh Tuhan ada di atasnya. Dan di sini juga kita membaca, ya, para pemimpin sudah mulai kehilangan pengaruh di masyarakat, dan karena mereka kehilangan pengaruh dalam masyarakat, maka mereka merencanakan pembunuhan. Bukan saja Yesua, tetapi juga Lazarus. Kenapa Lazarus ingin ikut dibunuh? Karena karena kebangkitan Lazarus lah, maka banyak orang mulai percaya kepada Yesua. Sehingga Lazarus ini juga dianggap sebagai biang kerok, begitu ya, penyebab orang-orang beralih kepercayaan kepada Yesua Mesias. Nah, kemudian kita bisa melihat, ya, ayat berikutnya, dua ayat berikutnya. Yohanes 12 ayat 12 dan 13, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesua sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Ya, saudara lihat di sini di ayat 12, ya, di sana dikatakan ketika orang banyak yang datang merayakan pesta. Nah, pertanyaan, pesta apa ini? Pesta apa ini, ya? Ini adalah, kalau kita lihat konteksnya, nah ini penting sekali, lihat konteksnya tadi di ayat 1, itu adalah 6 hari sebelum Pesak. Jadi pesta di sini adalah, atau feast atau hari raya ini berhubungan dengan hari raya Pesak, ya. Jadi kita tahu itu posisinya di mana, itu hari raya Pesak. Nah, karena itu kita perlu, waktu membaca Injil, kita mesti paham 7 hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan yang dilakukan oleh masyarakat Yahudi. Ya. Jadi ini hari raya Pesak. Dan kemudian di situ orang-orang mulai menyambut Yesua, lalu mengambil daun palem, bahkan menaruh jubah-jubah yang di jalan, ya, untuk dilalui Yesua, sehingga Yesua jalan di atas jubah-jubah mereka. Dan pemandangan itu sesungguhnya mirip sekali dengan pemandangan ketika kaum Makabe sekitar 2 abad sebelumnya itu datang masuk ke Yerusalem. Jadi pada waktu itu tahun kira-kira tahun 164 sebelum Masehi, ya, itu Yerusalem dikuasai oleh orang Yunani, tapi kemudian kaum Makabe, Yuda Makabe dan teman-temannya bisa membebaskan Yerusalem. Dan waktu mereka masuk Yerusalem, maka umat Yahudi, masyarakat Yerusalem itu melambaikan daun-daun palem. Itu sebetulnya bukan palem seperti yang kita lihat, ya, tapi pelepah kurma. Sebetulnya itu pelepah kurma, ya, dan dengan jubah-jubah, sehingga pemandangannya seperti itu. Nah, karena pemandangannya seperti itu dengan daun pelepah kurma, maka banyak orang yang membaca Injil lalu menyangka bahwa ini adalah hari raya Sukot. Oh, bukan, ya. Pemandangannya mirip Sukot, tetapi bukan hari raya Sukot, sebab kita tahu bahwa ini pesta itu adalah pesta Pesak, ya. Bahwa kaum Makabe 2 abad sebelumnya itu memang datangnya dekat dengan sesudah hari raya Sukot juga, itu adalah pada hari raya pentabisan, yaitu Hanukkah, ya. Jadi kita tahu bahwa pemandangan seperti itu bisa terjadi di beberapa waktu. Artinya dilekatkan dengan perayaan-perayaan, tetapi pada saat ini Yesus masuk ke sana pada hari raya menjelang Pesak, ya. Tadi dikatakan 6 hari sebelumnya. Jadi ini udah lebih dekat lagi kepada Pesak. Dan ketika Yesus masuk, apa yang dikatakan, apa yang dikatakan oleh kaum masyarakat di Yerusalem, dia katakan Hosana, ya, dia katakan Hosana. Nah, Hosana ini sebetulnya permohonan, ya. Hosea, dan Na. Nah,
Na itu please. Hosea itu keselamatan. Jadi selamatkanlah kami, mohon. Kami mohon. Selamatkanlah kami mohon. Itu artinya diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Baruch haba Beshem Adonai Melech Yisrael. Itu bahasa Ibraninya. Jadi kita melihat ini adalah juga ungkapan yang ada dari kitab Mazmur. Jadi kita bisa melihat waktu Yesus mau memasuki kota Yerusalem dan orang-orang ini menyambutnya, maka itu menggenapi juga kitab Mazmur, ya. Dan kita melihat di sini sesuatu yang luar biasa. Nah, ada satu sedikit poin lagi sebelum kita break, ya. Dalam Injil Matius dan Markus itu ditulis Hosana anak David. Ya, misalnya di dalam Markus 11 ayat 9 dan 10. Nah, mengapa di dalam Injil Yohanes dia memakai kata Raja Israel? Nah, ini dapat disebabkan, ya, ini dipahami bahwa Injil ini, Injil Yohanes itu dimaksudkan oleh penulisnya untuk dibaca juga oleh kaum Samaria, orang Samaritan. Nah, orang Samaritan itu kalau dikatakan Yeshua anak David, ya, itu dia pikir ini untuk Yahudi saja, untuk dua suku yang ada di selatan. Sementara kami adalah bagian dari 10 suku di utara, tidak termasuk di situ, ya. Karena itu Injil Yohanes menulis bukan anak David, tetapi dia tulis Raja Israel. Dan saya percaya bahwa pada waktu itu ada yang mengatakan Raja Israel, ada yang juga mengatakan anak David. Ya, jadi diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama anak David, dalam nama Tuhan, anak David, ben David, tapi juga ada yang mengatakan Melech Yisrael. Jadi Yohanes mencatat yang Melech Yisrael, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Sehingga baik kaum Yehuda maupun kaum Samaritan, semuanya itu dipersatukan untuk menyambut. Kita kembali lagi dalam siaran Akar Ibrani, dan pada malam hari ini kita sedang membahas atau kita sudah sampai membahas Injil Yohanes di pasal 12, dan kita sedang membahas dengan judul Yesua memasuki Yerusalem, ya. Jadi tadi Pak Ben sudah menerangkan kepada kita bagaimana Yesua ada di sebuah tempat namanya Betania, yang artinya itu adalah rumah orang miskin. Dia ada di rumah Lazarus. Kemudian Miriam, saudaranya Lazarus itu, dia mengurapi kaki Yesua dengan minyak yang mahal dan menyekanya juga dengan rambutnya, ya. Dan kemudian juga ada satu kata yang menarik di sini, perkataan Hosana tadi sebelum break, ya. Ternyata kita tahu bahwa perkataan Hosana itu artinya selamatkanlah kami, berasal dari Hosea atau keselamatan. Kami mohon, ya. Jadi itu satu permohonan. Dan itu bukan pujian, ya, bukan seperti haleluya, karena seringkali di dalam pujian Kristen di gereja-gereja itu Hosana dengan haleluya itu sama. Sebetulnya tidak. Hosana itu adalah satu permohonan, selamatkanlah kami, gitu, ya. Selamatkanlah kami. Ya, saya kira itu, ya. Dan hadirin listener yang dikasih oleh Tuhan, jadi kalau Miriam dia sudah mempersembahkan minyak narwastu yang sangat mahal harganya, ya, ada baiknya juga kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah saudara dan saya memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Ya, Pak Ben, lanjutkan. Ya, kita membaca lagi ayat 14 dan 15. Yesua menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Ya. Jadi saudara, kita lihat di sini waktu ini dicatat, dan ini dicatat itu berdasarkan fakta Yesua mengendarai, menunggangi keledai, ya. Maka ini sesungguhnya menunjuk kepada nubuat Nabi Zakaria pasal 9 ayat 9 yang menyatakan bahwa Yesua akan disambut oleh penduduk Yerusalem
Yerusalem akan tunduk kepada raja yang menang, ya. Dia tunjuk kepada raja yang menang. Itu sama seperti Makabe waktu tadi yang saya ceritakan. Nah, jika Yerusalem itu tunduk kepada kekuatan, kepada satu kekuasaan, maka raja pemenang akan menaiki kuda. Jadi maksudnya kalau Yerusalem itu ditundukkan dengan satu kekuatan, maka raja yang masuk itu dia akan mengendarai kuda. Ya. Bahwa menunjukkan bahwa Yerusalem ditundukkan oleh satu kekuasaan, oleh power, ya. Ya, dan kuda itu menunjukkan suatu kekuatan, Pak Ben. Ya, kekuasaan, ya. Tetapi kalau Yerusalem langsung menerima raja pemenang, maka sang raja itu cukup mengendarai keledai, menaiki keledai, dan ini terjadi dengan Yeshua. Memang belum tanpa dipaksa, maka Yerusalem sudah membuka hatinya, masyarakat itu membuka hatinya untuk menerima Yeshua. Karena itu dia mengendarai keledai. Dan ini menunjukkan satu hal yang penting di dalam diri Yeshua, yaitu kerendahan hati. Dan waktu dia mengendarai keledai, maka di sini kita bisa melihat di lingkungan orang Yahudi itu dan juga yang sudah dilukiskan oleh Zakaria 9 ayat 9 bahwa dia adalah Mesias yang rendah hati. Ya, yang disebut Mesias ben Yosef. Mesias ben Yosef ini bukan Yosef bapaknya, tetapi Yosef anak Yakub. Ya, Yosef anak Yakub, yaitu Yosef yang dibuang ke Mesir. Dan Yosef ini dia rendah hati, dia menderita. Nah, karena itu Mesias ini dihubungkan dengan sikap Yosef yang menderita atau rendah hati, ya, itu dihubungkan Mesias yang seperti itu yang akan datang. Ternyata Bapa di surga mengutus Yeshua untuk datang pertama kalinya itu bukan sebagai Mesias ben David, tetapi sebagai Mesias ben Yosef. Tetapi nanti di akhir zaman, Yesus akan datang kembali kedua kalinya, dan dia akan menaklukkan bangsa-bangsa yang melawannya dengan kekuasaan. Dan pada waktu itulah dia akan mengendarai kuda putih. Ini bisa dibaca di Wahyu 19 ayat 11 sampai 16, ya. Mungkin cukup panjang itu, tapi saya katakan alamatnya saja, yaitu Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Dia datang kedua kalinya sebagai Mesias ben David yang mengalahkan musuh-musuhnya. Semua yang menentang dia, semua yang mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang dia akan dilibas pada saat itu, ya. Dan dia datang sebagai Mesias yang raja. Amen. Yang mempunyai kekuasaan dengan pedang, dan dia akan menaklukkan musuh-musuhnya. Nah, barangkali kita bisa juga lihat, ya, di sini kita lihat juga Talmud ada satu buku komentari atau komentar rabbinik gitu. Talmud juga mencatat dua sifat antagonistik pada Mesias, ya, itu dalam Sanhedrin 98a. Saya akan bacakan untuk saudara. Ada tertulis, lihatlah, satu seperti anak manusia datang dengan awan-awan dari surga, sementara di tempat lain dituliskan, lihatlah rajamu datang dengan rendah hati menunggang keledai. Itu Zakaria 9 ayat 9, ya. Jika mereka beroleh pahala, ia akan datang dengan awan-awan dari surga. Jika tidak, dengan rendah hati ia mengendarai keledai. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa ada dua keadaan dari Mesias. Kalau dia atau orang Israel itu mendapatkan pahala, maka dia datang dengan awan-awan, artinya Mesias ben David, Mesias yang mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi jika itu belum sampai, maka Mesias yang diberikan itu adalah Mesias yang rendah hati, yang mengendarai keledai. Dan Bapa yang di surga mengirim Yesus pertama kalinya itu dengan tanda Mesias mengendarai keledai. Artinya Israel itu harus bertobat, begitu, ya. Israel harus bertobat dan harus menerima
Mesias dengan kerendahan hati. Nah, Nabi Zakaria menubuatkan tentang tempat kedatangan Tuhan bersama dengan orang kudusnya untuk menyelamatkan Yerusalem. Ini saya baca di dalam Zakaria 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun dan terletak di depan Yerusalem sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah sangat besar. Dan setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa pada waktu itu, waktu Yesua datang pada akhir zaman dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, itu dia menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, sama seperti dia berangkat juga di sini dari Bukit Zaitun, dia menjejakkan kakinya pada Bukit Zaitun dan bukit itu akan terbelah, ya. Dan di sini kita lihat ada sesuatu hal yang luar biasa, bahwa waktu Yesua masuk ke Yerusalem, di Injil yang barusan kita baca, dia berangkatnya juga dari Betania yang ada di Bukit Zaitun. Lalu Bukit Zaitun juga ini menunjukkan bahwa tempatnya Yesua naik ke surga. Ya, setelah dia bangkit, kemudian dia 40 hari ada di Israel, di bumi ini. Kemudian dia naik ke surga pada hari yang ke-40, dan dia naiknya dari Bukit Zaitun yang sama. Ya, itu tercatat dalam Kisah Rasul 1 ayat 9-12. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa di tempat Yesua masuk ke Yerusalem pada kedatangan yang pertama, di tempat itu juga Yesua akan menginjakkan kakinya pada kedatangan 2 dan memasuki Yerusalem sebagai pemenang, sebagai Mesias ben David. Jadi Mesias ben Yosef pada yang pertama, Mesias ben David pada kesempatan kedatangan yang kedua. Haleluya. Ya, saudara, jadi kita bisa melihat ya di sini betapa Injil menyatakan sesuatu rahasia yang besar. Melalui catatan-catatan ini kita bisa melihat refleksi ada dalam perspektif ya, kedatangan pertama dan kedatangan yang kedua. Nah, kemudian waktu Yesua itu mendapatkan sambutan yang begitu meriah, ya, begitu meriah. Imam besar sekalipun barangkali tidak mendapatkan sambutan yang demikian besar dari penduduk Yerusalem. Maka orang-orang pemimpin agama, mahkamah agama Yudayoi yang terdiri dari Farisi dan Saduki itu mulai iri hati. Mereka iri ya, dan ini kita bisa lihat ya di ayat Yohanes 12 ayat 19. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa mereka udah kehilangan pengaruh ya. Bahwa mereka yang tadinya membuat pertanyaan-pertanyaan, mempengaruhi masyarakat untuk menolak Yesua, ternyata justru terbalik. Ya, melalui apa yang dilakukan oleh Yesua, mujizat-mujizat yang dilakukan, kebangkitan Lazarus dari kematian, maka bukti yang nyata itu sudah diberikan kepada masyarakat di Yerusalem dan juga di Galilea, dan mereka mulai percaya bahwa Yesua itu adalah utusan Tuhan, itu adalah Mesias yang diutus kepada Israel untuk memberikan kelepasan ya. Nah, jadi orang-orang yang melihat kebangkitan Lazarus itu datang menyongsong dan mereka bersemangat terhadap Yesua, dan orang Farisi kepemimpinan mahkamah agama mereka mengakui bahwa mereka sudah kehilangan kendali atas masyarakat Yahudi ya. Oke, kita membaca ayat berikutnya 20-23. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesua." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas.
Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesua. Tetapi Yesua menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Ya, saudara, di sini kita bisa melihat ya, di sini ada orang-orang Yunani yang datang dari Bethsaida di Galilea, dan mereka mengatakan, oh, kami ingin bertemu dengan Yesua. Mereka mereka berbahasa Yunani itu, nama Yesua dalam bahasa Yunani adalah Yesus. Ya, dari Yesus lalu jadi Yesus ya, ke Latin. Itu jadi bahasa Indonesia Yesus itu dari Latin sebetulnya, tapi juga melalui Belanda Yesus ya. Kemudian itu semua datang dari Yunani. Yang pertama itu Yesus ya, kemudian di Latin Yesus, kemudian jadi bahasa Inggris Jesus, kemudian jadi bahasa Belanda jadi Yesus. Dari situ lalu kemudian dengan pengaruh Latin bahasa Indonesia Yesus ya. Nah, jadi mereka tentu menyebut dengan kosakata Yunani ya, dan itu tidak masalah sepanjang kita bisa tahu bahwa Yesua itu adalah orang Israel, dia orang Yahudi. Maka kalaupun disebut Yesus, itu saudara harus ingat selalu bahwa dia adalah Mesias Israel ya. Nah, mereka ini datang dan mereka itu mau bertemu dengan Yesua. Nah, lalu pertanyaannya, ini siapa orang-orang Yunani ini? Nah, jadi di dalam kita lihat kitab sucinya dalam bahasa Injil, dalam bahasa Yunaninya itu ada dua istilah. Jadi ada istilah Hellenistoi. Hellenistoi adalah orang-orang yang berperilaku seperti orang Yunani. Ya. Jadi ini tetapi termasuk orang yang bukan Yunani pun, tapi kalau dia berperilaku seperti orang Yunani, maka itu disebut Hellenistoi. Tapi kalau ada lagi satu istilah Hellenoi. Kalau Hellenoi itu artinya memang etnis Yunani. Dia betul-betul darahnya Yunani. Sementara Hellenistoi itu bisa orang Yahudi yang berperilaku seperti orang Yunani. Nah, tetapi di sini waktu Yohanes mencatat kata ini orang Yunani, ini dia pakai perkataan Hellenes. Jadi itu bisa dipahami dua-duanya ya, bisa itu orang Yunani asli, tapi bisa juga dipahami sebagai orang yang berperilaku seperti orang Yunani. Nah, jadi kita bisa melihat di sini saudara bahwa pengaruh Yesua itu sudah pergi keluar dari lingkungan Israel. Dan ini penting ya, bahwa Yesua bukan hanya untuk Israel. Bahwa ini orang Yunani di luar Israel itu juga mulai bertanya tentang Yesua tanpa dia melakukan perjalanan keluar Israel. Ya, mereka mulai bertanya. Ini menunjukkan bahwa Anak Manusia mulai dipermuliakan. Ya. Bukan saja di lingkungan Israel, tapi lingkungan bangsa-bangsa. Dan karena itu dia mengatakan ya di ayat 24 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, waktu dia tahu bahwa saatnya sudah tiba bahwa dia akan dipermuliakan, lalu dia mengatakan ayat yang luar biasa ini ya. Kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, betul sekali, saudara. Ini bicara tentang kematiannya. Ya, waktu dia lihat bahwa dia ingin banyak orang mulai datang kepadanya, tetapi dia tahu bahwa semua hal itu, kemuliaan yang akan didapatnya itu melalui kematiannya. Dan ini kita lihat satu biji biji gandum, dia jatuh, dia mesti busuk ya, dia mesti artinya mesti mati. Tapi dari biji itu mati, dia berubah bentuk sebetulnya, berubah bentuk menjadi tunas dan dia menghasilkan banyak buah. Nah, jadi di sini kita bisa lihat Yesua memang harus mati, tapi melalui kematiannya itu di atas kayu salib, dia ditaruh di atas dan orang melihat salib, dan di situ ada penebusan, ada penggenapan akan penebusan, dan orang percaya kepadanya, kemudian dia dikuburkan, tapi kemudian dia bangkit
dia bangkit dan kita sudah rayakan, ya. Dia bangkit dan waktu dia bangkit maka orang percaya kepadanya dan seluruh dunia percaya kepadanya. Banyak bangsa, baik Yahudi maupun bangsa-bangsa percaya kepadanya. Yesua itu dipermuliakan. Nah, di sini kita bisa melihat di ayat tadi yang barusan kita baca, ya, bahwa biji gandum itu harus jatuh ke tanah dan mati, dan tetapi setelah kematiannya itu dia justru akan menghasilkan banyak buah. Maka ini yang disebut dengan paradoks. Ya, Yesua mengajarkan kebenaran tentang kematian dan kebangkitan di dalam satu bentuk paradoks. Sama seperti Yesua, kita juga harus mati terhadap dosa. Kalau kita mati terhadap dosa, maka kita akan bangkit dalam kehidupan yang baru, dan dalam kehidupan yang baru itulah kita berbuah banyak. Sama seperti Yesua. Jadi setiap orang percaya, ya, setiap Kristen tidak bisa hanya disebut di KTP-nya agama Kristen. Nggak terjadi apa-apa. Saudara boleh bangga barangkali dengan agama Kristen atau agama lain, tetapi Yesua mengajarkan sesuatu prinsip rohani, spiritual, bahwa jika seorang tidak mati terhadap dosa, maka dia tidak bisa mendapatkan kehidupan yang baru, dan dia tidak bisa mendapatkan kehidupan yang berkemenangan, dia tidak bisa mendapatkan kehidupan yang berkelimpahan, ya. Dan ini tentunya hanya dengan melalui mati terhadap dosa, mati bersama dengan Yesua, dan karena itu kita pun bangkit bersama Yesua dalam kehidupan yang baru. Dengan demikian maka kita bisa menjadi saksi-saksi, menjadi orang percaya, murid Yesua yang menyaksikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin, ya. haleluya. Dan kita bisa membaca lagi di sini beberapa, ya, kita bisa melihat dia katakan, Bapa, muliakanlah namamu. Ya, di ayat 28, muliakanlah namamu. Lalu maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Ya, jadi Tuhan Bapa di surga menjawab dan mengatakan, aku akan memuliakan namanya lagi. Nama siapa? Nama Bapa. Tapi sekarang pertanyaannya begini, apakah Yesua di dalam kehidupannya itu selalu menyebut nama Bapa, Yod-He-Wav-He? Tidak, saudara. Dia tidak, dia mengajarkan orang itu berdoa dalam nama Bapa. Bapa kami yang ada di surga. Jadi dia tidak sebut Yod-He-Wav-He, ya, atau memakai Yehova atau Yahweh. Tidak. Yesua mengajar orang berdoa dengan Bapa kami yang ada di surga tanpa menyebut sebutan, ya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Yesua memuliakan nama Bapa. Kalau Bapa mengatakan, aku telah memuliakannya dan aku telah memuliakannya lagi. Padahal selama ini Yesua itu dia tidak pernah menyebut nama Bapa di sorga. Tidak pernah, ya. Kalau saudara baca Injil dengan baik, dia tidak menyebut itu. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Yesua memuliakan nama Bapa dengan tindakan, dengan melakukan hal yang benar. Melalui apa? Melalui pengajaran dan melakukan mujizat. Ya, waktu dia melakukan pengajaran yang sesuai dengan kehendak Bapa, waktu dia melakukan mujizat, ya, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menolong orang miskin, pada waktu itulah nama Bapa dipermuliakan. Amin, haleluya, ya. Sungguh suatu penjelasan yang luar biasa. Jadi heart listener yang dikasihi oleh Tuhan, kita banyak belajar dari Yohanes pasal 12 ini, ya. Jadi pertama bahwa kita tahu bahwa Yesua itu dijunjung tinggi, ya. Pertama itu oleh Miriam, saudaranya Lazarus. Kemudian juga kita belajar satu hal, bahwa Yesua menjelang kematiannya dia memasuki Yerusalem mengendarai keledai, ya. Jadi itu menunjukkan dia itu adalah seorang pribadi yang rendah hati. Dan tadi Pak Ben menerangkan juga kepada kita, memang pada waktu itu Yesua datang itu sebagai anak Yosef, sebagai Mesias ben Yosef, ya.
ben Yosef, anak Yakov yang menderita karena dibuang ke Mesir. Tetapi nanti pada waktu kedatangan yang kedua, dia akan datang sebagai Mesias ben David. Dan ini adalah ungkapan ya. Ini jadi jangan dipahami dulu. Kalau gitu beda ribuan tahun kok Yesua bisa jadi anaknya Yosef gitu ya. Nah, itu cara pemahaman yang literal yang saudara itu harus ini ya, itu bukan belajar Alkitab kalau begitu. Jadi ini satu ungkapan yang menunjukkan bahwa Mesias itu datang menderita. Sama seperti Yosef, anaknya Yakub yang menderita dibuang ke Mesir. Jadi itu kalau kita pelajari kehidupan Yosef, maka kita bisa melihat gambaran Mesias ada pada dia. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa kehidupan Yosef itu merupakan satu gambaran atau bayangan dari Mesias yang akan datang. Demikian juga David. David dengan Yesua jauh banget bedanya, ribuan tahun. Kenapa dia anak David? Artinya bahwa Mesias yang akan datang yang berkuasa itu seperti Raja David. Dia berkuasa. Dan David itu adalah raja yang paling terkenal di Israel. Dia mengalahkan orang Filistin semuanya, dia kalahkan semua, dan kemudian dengan cara seperti itu Yesua itu mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi paralel itu yang sebenarnya dipakai dalam istilah Mesias ben Yosef dan Mesias ben David. Ya, amin, haleluya. Hati senang yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati melalui pembahasan kita pada malam hari ini. Dan waktu jualah yang memisahkan kita, tiba saatnya kami mohon diri dari ruang dengar saudara. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal pikiran terus mengawal saudara. Leitraut, sampai jumpa Rabu yang akan datang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku. Shalom.